Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya bersama GSJA Anugerah Cabang Kemendung berjumpa kembali bersama saya Yeremia Rendra pada pagi hari ini, Kamis tanggal 22 Agustus 2024. Pada pagi hari ini renungan singkat terambil di Amsal pasal 3 ayat ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengucap syukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan renungan singkat, dan saya merasa terberkati. Mari kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Apa maksud firman Tuhan pada pagi hari ini? Saya ulangi sekali lagi. Amsal pasal 3 ayat ke-11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Kata didikan atau mendidik, yaitu selalu bertujuan agar yang dididik untuk menjadi lebih baik. Dari karakter, dari sifat, dari tingkah laku yang menyenangkan hati Tuhan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Itu kata didikan. Kata didikan memangnya tidak enak. Kata didikan itu dari karakter yang tidak baik menjadi baik. Nah, itu tidak mudah. Itu perlu pengorbanan. Nah, kasih Kristus adalah pengorbanannya, yaitu dari karakter yang tidak baik menjadi baik. Kita dituntut untuk menjadi lebih baik, yang mempunyai kasih Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu, didikan itu dalam kehidupan kita itu yaitu suatu perbuatan yang tidak menyenangkan untuk menjadi menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu perlu pengorbanan. Betul-betul perlu pengorbanan. Supaya apa? Kasih Kristus ini nyata dalam kehidupan kita. Nah, di ayat itu dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, seperti seorang ayah terhadap anak-anaknya." Begitu pula Tuhan terhadap kita, saya pribadi. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus mau berubah menjadi karakter Kristus. Kalau kita sebagai orang tua terhadap anak, kita mendidik anak-anak itu menjadi anak yang baik, anak yang patuh, anak yang setia, anak yang mau menurut hati orang tuanya. Begitu pula kita terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita harus mau menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita hidup kudus, kita hidup seturut dari kehendaknya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, di ayat selanjutnya, dan janganlah engkau bosan-bosan akan peringatannya. Kita jangan selalu bosan untuk mendidik anak-anak kita. Begitu pula Tuhan Yesus Kristus tidak bosan-bosannya untuk memperingatkan kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan hari itu dengan kehendak Tuhan, kita akan selalu jatuh, selalu gagal, karena itu tidak seturut dengan kehendak Tuhan, kehendak Allah. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar bersama-sama terhadap anak-anak kita, di mana kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi lebih baik, menjadi anak yang berkarakter. Begitu pula kita sebagai pribadi, anak-anak Tuhan, gimana kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus mau berubah, kita harus menjadi contoh untuk anak-anak kita, untuk menjadi lebih baik. Nah, Ayub pasal 5 ayat 17 berkata, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Kata berbahagialah kan kita diingatkan Bapak Ibu, kalau langkah kita, perbuatan kita, karakter kita itu tidak sama dengan Kristus.
yang mempunyai belas kasih. Kita dididik. Dan Ayub katakan, berbahagialah. Karena apa? Karena kita berjalan tidak seturut kehendak Allah. Jadi kita perlu ditegur. Kita perlu dididik. Maka Tuhan tidak bosan-bosannya. Kalau kita selalu gagal, kita harus ingat. Ini teguran dari Tuhan karena kita tidak sejalan. Karena Tuhan mempunyai kasih. Berarti kita harus mau berubah. Dan berubah itu menyakitkan Bapak Ibu. Betul-betul menyakitkan. Mari saat ini mari kita mau belajar. Kita sama-sama mau belajar. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Supaya kita mau hidup kudus. Kita harus saling mengasihi, saling mengampuni. Dan itu adalah karakter Kristus. Saling mencintai. Semoga renungan singkat ini memberkati kita semua. Mari kita mau belajar bersama-sama tentang didikan Tuhan. Dan kita jangan bosan-bosannya untuk ditegur, untuk diingatkan terhadap pribadi kita, terhadap orang lain, terhadap yang lebih muda maupun yang lebih tua. Mari, sebelum kami mengakhiri renungan singkat pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami selalu mau belajar untuk menjadi lebih baik, lebih menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dengan teguran-teguran ini Tuhan, kami mau berubah untuk menjadi lebih baik, menjadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah kasih. Mari Tuhan, Roh Kudus mampukan setiap kami untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami yang kurang sempurna. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.